Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ruang Berpikir. Kali ini saya akan mengomentari atau mengekspresikan kegeregetan saya melihat fenomena yang terjadi di kota Cimahi khususnya. Bagaimana nih kabar sahabat-sahabat sekalian yang ada di Cimahi? Melihat kemarin kita viral di media sosial di pasar antri ya, memang namanya juga pasar antri, jadi memang meskipun pandemi COVID-19 seperti ini, di sana yang ngantri aja gitu ya, tidak ada istilah PSBB, tidak ada istilah social distancing dan juga physical distancing. Ini menurut saya unik karena memang itulah salah satu tempat yang mana dijadikan aktivitas masyarakat yang bernama pasar, dan di situ pula nantinya mungkin akan terjadi penyebaran virus corona. Karena yang saya pahami tentang pasar juga sebetulnya hampir, saya ambil contoh ya, penyebaran Islam pun dilakukan diantaranya melalui jalur perdagangan. Nah itu kan pasti di pasar ada aktivitas masyarakat di pasar yang tentu itu akan menjadi sebuah mediasi, sebuah mediator untuk manusia bisa berkomunikasi di sana. Nah, saya juga ingin mengajak kepada sahabat channel Ruang Berpikir melihat bahwa kondisi di pasar antri pada tanggal 18 Mei kalau tidak salah, yaitu kemarin, di sana sangat ramai manusia yang menurut saya itu pejuang lebaran ya. Mari kita simak cuplikan video berikut ini. Itu ya, kita bisa lihat sangat ramai orang-orang itu tanpa ada jarak sedikit pun. Bahkan ya mereka ada yang tidak menggunakan masker atau alat-alat yang sekiranya dapat melindungi diri mereka dari COVID-19. Nah, saya akan coba menjelaskan bahwa Pemkot Cimahi, ya tentunya wali kota, juga merespon akan keadaan yang kemarin sedang terjadi di pasar antri ya. Pemkot Cimahi diperkirakan akan memperpanjang penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB selama 14 hari ke depan hingga 2 Juni. Nah, Wali Kota Cimahi, Ajay M. Priyatna, mengungkapkan perpanjangan masa PSBB parsial tersebut lantaran Kota Cimahi masuk zona merah penyebaran coronavirus disease atau COVID-19. PSBB tahap 2 besok berakhir, tapi Cimahi akan memperpanjang PSBB selama 2 minggu lagi. Karena menurut perhitungan provinsi, Cimahi ini masuk zona merah. Semua wilayah di Cimahi tidak begitu baik untuk dikunjungi, ujar Ajay saat ditemui Selasa 19 bulan 5 tahun 2020. Nah, juga saya akan memaparkan data di Cimahi berdasarkan data di https, ini ada linknya ya, covid19.cimahikota.go.id. Saat ini kasus positif di Cimahi mencapai 73 kasus. Rinciannya 51 orang positif aktif, 19 orang sembuh, dan 3 orang meninggal dunia. Sebetulnya dari segi kesehatan PSBB 1 dan 2 cukup berhasil karena tidak ada lonjakan kasus baru. Kasus yang terkonfirmasi itu kan yang hasil swabnya baru keluar. Kalau kasus barunya tidak ada, ujarnya. Ajay juga meminta masyarakat untuk mematuhi aturan selama PSBB tahap ketiga diberlakukan dan tetap menerapkan protokol kesehatan sosial serta physical distancing. Mau tidak mau aturan PSBB parsial ini harus diikuti karena Cimahi ini masih zona merah. Kalau banyak pelanggaran, prediksi pasca lebaran bisa saja ada kasus-kasus baru,
tapi kita tidak inginkan itu tandasnya. Nah, itu respon dari Wali Kota Cimahi. Sebetulnya saya pun ingin merespon, ya meskipun saya bukan siapa-siapa, tetapi setidaknya saya sebagai orang yang bergerak di bidang sosial, tentu saya merasa greget. Gregetnya apa? Jadi di sini ada dua pejuang sebetulnya. Pejuang lebaran, entah itu pejuang baju lebaran, entah itu pejuang sendal, atau pejuang kaos gitu ya. Ya macam-macam lah. Dengan pejuang COVID-19. Saya yang kemarin membagikan bantuan pangan, ikut mendistribusikan, tentu merasakan bagaimana letih dan lelahnya kami berjuang untuk mempertahankan kekuatan pangan rakyat. Nah, sementara di sisi lain, warga-warga yang lain itu sangat tidak merasakan apa yang kami rasakan. Saya greget selama ini melihat, terutama kemarin, ya begitu ramai di pasar antri, dan juga saya berkeliling, maksudnya keliling di sini saat saya ikut mendistribusikan, banyak sekali tuh orang-orang yang, aduh, ya termasuk ini juga ya kayaknya sangat melanggar aturan PSBB ini, physical distancing. Tapi saya merasa bahwa ada sebuah kewajaran ketika memang kita misalnya berada di satu lingkungan RT, kemudian teman kita atau sahabat kita atau keluarga kita datang mengunjungi rumah kita dengan kita tahu kondisinya itu dia tidak keluar kemana-mana gitu kan, dia masih ada di lingkungan kita, ya saya rasa itu kita dapat tetap berinteraksi seperti biasa ya, dengan protokol-protokol yang tetap kita lakukan. Tetapi kalau misalnya kita sudah pergi kemana, kita sudah ke pasar, kita sudah melakukan aktivitas apa di luar rumah, itu sebaiknya ya tolong dijagalah dengan lingkungan sekitar ketika kita telah berada di rumah kita masing-masing. Nah, ini menurut saya yang penting saya jadikan video, mengingat bahwa prediksi kalau misalnya hal seperti ini yang terjadi di pasar antri, dan sekarang mulai lalu lalang sepeda motor dan mobil di jalan tetap diindahkan sampai kepada lebaran, atau kita hare-hare, kita mudik aja seperti biasa. Nah, ini saya prediksi tidak menutup kemungkinan Cimahi bahkan menjadi zona merah yang merahnya itu kebangetan ya. Jadi ingat, kita harus ingat apa ini zona merah, dan zona merah ini berarti ya lampu merah kan kalau di lalu lintas itu kita berhenti sejenak tapi tidak kemudian berhenti selamanya. Artinya ada rambu-rambu bagi warga Cimahi untuk kita berhenti sejenak dari apapun yang biasa kita lakukan, kemudian kita jadikan lampu merah itu untuk menghela nafas dan ya mengontrol diri sejenak, kemudian selepas itu lampu hijau kita kembali menjalankan aktivitas dengan baik dan lebih matang mental kita dalam mengarungi kehidupan ini. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan kali ini. Salam untuk warga Cimahi, terutama warga Cipageran, khususnya RW22. Mari kita indahkan mental kemanusiaan kita agar supaya kita menjadi manusia-manusia yang rada luhur martabatnya, dan juga semoga COVID-19 ini cepat berlalu aja ya, kayak mantan yang udah-udah gitu ya. Itu aja dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.